Puji Tuhan, kita telah melanjutkan dengan apa yang dituliskan dalam Kisah Pasal 4. Peristiwa-peristiwa yang mengikuti adanya pemulihan gereja yang kita telah baca dari pasal yang kedua. Dan kita melihat bagaimana berubahnya Petrus, murid-murid tidak lagi seperti murid-murid yang ketakutan. Yohanes pasal 20 tidak lagi menjadi murid-murid pengecut yang beribadah saja mengunci pintu jendela, sebab mereka takut dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka tidak menjadi orang-orang yang tidak berani berkata-kata tentang Yesus yang telah mengubahkan pola pikir mereka. Pasal yang keempat, Petrus berdiri di hadapan imam-imam, kepala pengawal bait Allah, orang Saduki, dan berani berkata-kata dengan lantang. Ayat yang ketujuh, ketika dihadapkan kepada sidang, maka Petrus menjawab dengan penuh Roh Kudus dan keberanian. Petrus diubahkan oleh Allah hingga mereka dikatakan ayat yang ke-13, melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan tahu bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Begitu diubahkannya murid-murid oleh Roh Kudus, satu perubahan yang luar biasa terjadi. Bukan cuma berani berkata-kata, tapi berani mengakui bahwa Yesus itu adalah ayat 11 batu yang dibuang, namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, hanya di dalam nama Yesus. Mereka menjadi orang-orang yang tidak hanya berubah dalam berani berkata-kata, tapi mereka bisa menyatakan siapakah Yesus. Zaman kita sekarang gampang untuk merubah seorang yang pengecut, seorang yang takut menjadi orang yang berani, gampang. Ketika seseorang minum sesuatu yang mengubahkan orang takut jadi berani, itu gampang. Mereka bisa minum segala macam obat-obatan yang membuat mereka lupa daratan. Mereka disebut sekarang bisa jadi orang yang pede banget. Itu mudah. Ada banyak obat-obatan yang bisa mengubahkan orang jadi demikian. Tetapi untuk mengubahkan seorang yang mengakui bahwa Tuhan adalah Yesus dan Juru Selamat, itu tidak dapat dikerjakan, tidak dapat diucapkan oleh sembarang orang. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kita baca ayatnya dalam suratan Korintus yang pertama. Dalam suratan Korintus yang pertama, pasal 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat 3, Pak Sirai. Kamu itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata
berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Selain oleh Roh Kudus. Tidak sembarang orang bisa berkata-kata, bisa memberikan pengakuan seperti apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, kecuali ada Roh Allah. Mengubahkan seorang takut jadi berani itu gampang sekarang. Orang mabuk pun bisa jadi berani. Kita lihat orang-orang mabuk itu tidak takut apa-apa. Tapi untuk membuat sebuah pernyataan, pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, hanya Roh Kudus yang sanggup menolong. Hingga ketika mereka diperhadapkan dengan sidang, mereka dilarang untuk tidak mengucapkan, tidak memberikan pernyataan-pernyataan. Ayat 17 kembali ke Kisah 4. Hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berkata-kata dengan siapapun dalam nama itu. Tapi Petrus berkata ayat 19, silakan kamu putuskan mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Makin keras mengancam mereka. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak berhenti memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara Petrus dan Yohanes sedang berhadapan dengan sidang dan dipenjarakan, maka ayat 23, akhirnya mereka dilepaskan dan berdoalah jemaat Tuhan. Mereka menjadi kelompok jemaat yang begitu kuat dalam persekutuan dan doa. Ada perubahan bukan juga kepada Petrus dan Yohanes saja, tetapi kepada seluruh jemaat terjadi perubahan. Bukan cuma kepada Petrus dan Yohanes, tetapi kepada seluruh jemaat. Ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Mereka menjadi satu kelompok jemaat yang kuat dalam persekutuan. Mereka menjadi jemaat yang tidak blok-blokan, tidak ada kotak pengkotakan, tidak ada sukuisme, tidak ada kelompok A, kelompok B, Cina dengan Cina, Batak dengan Batak, Ambon dengan Ambon, Betawi dengan Betawi. Tidak ada. Mereka menjadi satu jemaat yang sangat kuat dalam persekutuan dan doa. Kenapa? Sebab ketika mereka berdoa bersama-sama dengan segala kesatuan, ayat yang ke-31, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Satu bukti bahwa mereka adalah jemaat yang penuh dengan kesatuan dan persatuan. Doa. Doa-doa yang diangkat dengan kata sepakat itu dijawab oleh Allah. Ketika jemaat dalam satu persekutuan, nggak usah jemaat keluarga saja. Kalau dua orang sepakat di dalam nama Yesus, dalam keluarga minimal 2 orang. Kalau suami istri sepakat, 2 orang sepakat. Matius 18 berkata, minta apapun juga, aku akan mengabulkan. Dengan sepakat. Harus diakui ada kalanya 2 orang pun
walaupun sudah seiman, sehati, sepikir, satu tujuan, berada di dalam satu pernikahan, belum tentu sepakat. Hingga seringkali masih begitu banyak doa-doa keluarga yang belum dijawab. Kenapa? Belum sepakat. Jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem, mereka dengan sepenuh hati, mereka menjadi sebuah kelompok jemaat yang sepakat. Satu jemaat yang bisa berkumpul dengan doa yang sama, dengan sepakat. Itu sebabnya saya selalu katakan, ketika kita berdoa dengan sungguh, ketika kita minta kepada Tuhan dengan sungguh, maka seluruh jemaat yang sepakat dalam doa puasa 3 hari nanti, dan ketika ada doa yang disatukan, mengapa kuasa Allah menjadi nyata? Mengapa kuasa Allah menjadi dahsyat? Mengapa kuasa Allah menjadi luar biasa? Karena ketika ada doa-doa yang sepakat di dalam nama Tuhan, itu selalu menghasilkan mukjizat. Ya, ayat yang ke-30. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus Hamba-Mu yang kudus itu. Jemaat nitip doa, minta permohonan doa. Walaupun seringkali kita berkata enak amat, mereka cuma nitip, gak ngerasain perut kita yang lapar, gak ngerasain kita yang setengah mati dalam pergumulan. Jangan pikirkan itu. Berbahagialah kita yang diizinkan mendekat kepada Tuhan. Orang lain nitip, tapi kita yang boleh mendekat kepada Tuhan. Biarkan saja kalau yang lain tidak mau ikut serta. Saya tidak mau paksakan orang, tetapi saya ajak yang hatinya digerakkan untuk dipilih Allah dan diajak mendekat, menjadi satu sukacita kita yang besar, karena kita dipilih Allah untuk mendekat. Orang lain cuma nitip, tapi kita yang boleh duduk makan sehidangan dengan Yesus sendiri. Kita diizinkan untuk bisa berkata, bercakap, menikmati hadirat Allah. Kita berbahagia. Secara fisik kita lapar, secara fisik kita gak makan apa-apa. Cuma bedanya antara makan dan tidak makan, cuma itu bedanya. Tetapi kita punya perbedaan yang sangat luar biasa, karena kita diizinkan mendekat. Nih loh kamu, tempatmu di sisiku, tempatmu di sampingku. Itu adalah orang-orang yang sangat berbahagia, karena kita diizinkan untuk mendekat. Betapa bersyukurnya kita. Apa sih mereka hebat, mereka kuat, mereka apa sih, apa yang jadi kelebihan mereka? Oh, mereka boleh makan, ya udah biarin makan. Gak ada untungnya kita, kata Paulus, makan gak untung, gak makan juga gak rugi. Tapi kita sangat beruntung karena kita diizinkan mendekat. Mazmur 65, coba benar kan seperti itu? Mazmur 65. Pada pasal 65 ayat 5, bersama kita boleh berkata, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus.
Kita diizinkan untuk mendekat, gak semua orang. Tapi kita yang boleh mendekat untuk diam di pelataranmu, kami jadi kenyang. Orang lapar kok dibilang kenyang, nikmati nanti, nikmati. Perut kita memang tidak diisi oleh makanan, roti dan sebagainya, tapi kita kenyang dengan segala yang baik yang Allah taruh dan Allah sajikan kepada orang yang diizinkan mendekat, yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat. Dan kita akan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Kita beruntung. Dan ketika kita berdoa, ulurkan tanganmu. Kata Kisah tadi berkata, ketika kita berseru, ulurkan tanganmu untuk pekerjaan Tuhan di Bulak-Seren, ulurkan tanganmu untuk jemaat di Bulak-Seren. Dan ketika doa ini kita satukan, Allah yang melakukan perkara yang tidak bisa kita lakukan. Allah yang ambil alih untuk mengerjakan hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan. Allah yang ambil alih. Dan itulah besarnya Allah. Ketika ada orang yang mau berseru, mau korban, mau ikat diri, mau bayar harga. Gak ada diskon kali ini untuk doa puasa, tidak ada diskon. Ya bolehlah ibu-ibu janda bayar separuh. Kalau mau diskon, semua diskon. Karena harga yang sebenarnya satu orang itu 600.000. Harga sebenarnya kalau cuma bayar 250, itu lebih dari 50%. Itu semua. Tetapi saya tidak pikirkan semuanya itu. Yang saya ingin, kita menjadi sebuah persekutuan yang sepakat. Dengan doa kepada Tuhan kita sepakat. Kita diizinkan mendekat. Kita dikasih kesempatan untuk cari Allah dengan segala kekuatannya. Tidak karena pimpinan. Itu sebenarnya menjadi sebuah kewajiban tiap koordinator. Tidak ada yang mampu. Tiap koordinator dan penghubung akan membawahi, akan membuat kelompoknya menjadi sebuah kelompok yang diberkati. Itu sebenarnya menjadi sebuah kewajiban. Tetapi kita harus melihat lagi, saya tidak bisa paksakan. Karena untuk datang mendekat itu pilihan. Dipilih untuk mendekat. Mungkin hatinya lagi dikeraskan, enggak, saya nggak mau ikut. Ya udah, mau diapakan. Tapi mampukah kita memikul pekerjaan Tuhan, menjadi orang-orang yang dipercayakan sebuah pelayanan, lalu kita bisa kerjakan dengan kekuatan sendiri? Mampukah? Saya begitu merasakan, saya begitu harus mengambil kesempatan ini karena gak sanggup. Butuh kekuatan yang baru, butuh hati yang dikuatkan, butuh iman yang dikuatkan, butuh pelayanan yang diberkati. Dan itu kita dapatkan ketika kita boleh mendekat kepada Tuhan. Mau minta apa saja, persoalan apa saja. Kalau cerita tengah malam saja Tuhan jawab dengan luar biasa, apalagi kalau doa puasa. Kalau cerita tengah malam saja Allah jawab tiap-tiap doa yang diangkat, apalagi ketika kita dengan sungguh mengambil doa dan puasa.
maka tiap ucapan kita itu dijawab Tuhan dengan iman yang sungguh. Ketika jemaat bersekutu berdoa, maka goncanglah tempat mereka berdoa. Kembali ke Kisah Pasal 4. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tidak ada yang dapat menghambat laju pekerjaan Tuhan ketika ada doa yang diangkat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang dapat menghambat. Ada perkara-perkara, ada masalah-masalah yang terjadi di tengah jemaat. Saya begitu yakin ini membuat kita semakin kuat untuk melaksanakan doa dan puasa. Iblis sedang mencari celah untuk maju dan menggoyahkan hati jemaat dengan cara ini, dengan cara ini, dengan cara ini. Tapi kita mau berperang dengan doa kita. Dan saya sangat yakin Tuhan yang menang. Apapun yang terjadi di tengah jemaat, kita bawa itu di dalam doa yang kita akan angkat bersama. Dan lihatlah, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Ada hati-hati jemaat yang sedang dikeraskan. Ada hati-hati jemaat yang sedang dibuat galau, dibuat campur aduk. Gak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo kita berani. Kita cuma punya kekuatan doa, dan Allah yang akan melakukan peperangan. Ini firman Tuhan, saudara. Iblis begitu marah ketika ada keinginan, kerinduan jemaat untuk mencari Tuhan lebih. Iblis begitu marah ketika kita mulai mengambil kata sepakat untuk mencari Tuhan. Iblis begitu marah ketika tidak dengan sungguh kita membuat jemaat menjadi sepakat. Tapi firman Allah berkata, akan ada perkara-perkara besar yang terjadi ketika seluruh jemaat yang bersekutu dan berdoa. Maka kita lihat Allah kita yang dipermuliakan, pekerjaan Tuhan yang menang, karya Allah yang akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Jemaat dikatakan di Pasal 4 ayat 32 menjadi jemaat yang penuh dengan kasih, hingga tidak ada yang merasa lebih dari yang lain. Orang-orang kaya diberkati Allah menjual ladang ayat 37 dan membawa uangnya, meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tidak ada yang sombong, tidak memberi untuk ditampilkan, tidak memberi untuk diangkat, tidak memberi untuk disanjung, tidak. Mereka bawa apa yang mereka jual, tanah milik mereka, ladang mereka jual, dan hasilnya diserahkan kepada kaki rasul-rasul untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat, sehingga tidak ada di antara mereka yang kekurangan. Ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah, rumah, semua kepunyaannya, hasil penjualannya mereka bawa dan mereka serahkan untuk dibagi-bagikan. Ayat 35, kepada orang-orang sesuai dengan keperluannya, hingga jemaat hidup dengan berkelimpahan. Bukan cuma perubahan Rasul Petrus dan Yohanes saja, enggak. Karya Roh Allah mengubahkan jemaat. Bukan cuma jemaat diubahkan, orang-orang yang diberkati Allah tidak
tetapi mereka menjual segala yang mereka punya. Lalu hasilnya diserahkan kepada Petrus dan berkata, silakan Pak Petrus yang membagikan kepada semua orang yang membutuhkan. Dan tidak ada jemaat yang kekurangan, kata Firman. Ada pola hidup, ada karakteristik jemaat yang berubah. Tidak merasa rugi dengan apa yang dikerjakan, tidak merasa rugi dengan apa yang diberikan, tidak. Dan itulah sebabnya mengapa saya semakin nekat, katakan begitu, nekat untuk membawa seluruh yang Tuhan pilih mendekat kepada Allah. Semakin dekat, semakin tahu, semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Dibawa dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya mari saudara, persiapkan hati kita, persiapkan setiap jemaat Tuhan yang Tuhan sudah pilih untuk mendekat. 100 orang yang dipilih Tuhan untuk mendekat nanti. Kita akan bawa diri kita kenyang dengan kebaikan-kebaikan Allah. Diizinkan untuk mencari Allah, diizinkan untuk mencari hadirat Allah. Bukan makan, tapi makan firman Tuhan, kenyang dengan segala yang baik. Bukan, ayo siapa yang kuat, bukan cari siapa yang kuat, siapa yang bisa berkuasa, tidak. Siapa yang diizinkan mendekat akan melihat kuasa Allah yang bekerja. Peristiwa berikutnya di tengah jemaat Fatsal 5 ada roh ketakutan akan Allah, roh takut akan Tuhan yang melanda seluruh jemaat. Tidak ada orang, tidak ada yang dapat menipu Allah. Tidak ada yang dapat menipu Allah. Ketika Ananias dan Safira, mereka menipu Allah dengan mengatakan, apakah yang kamu berikan adalah seluruh penjualan tanah milikmu? Sebelum dijual itu tanah milikmu, sesudah dijual itu juga milikmu. Yang ditanyakan, apakah yang kamu berikan adalah seluruh hasil penjualan? Kamu berikan sebagian, itu hakmu. Kamu berikan seluruhnya, itu juga hakmu. Tapi yang ingin diketahui, jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Apakah seluruh yang kamu bawa ini, apakah ini hasil penjualan tanahmu? Apa sih salahnya kalau yang kami mengambilnya sedikit, Pak Petrus, untuk keperluan di rumah? Itu tidak salah. Karena katanya Petrus, sebelum dijual tanah itu milikmu, sesudah dijual hasilnya juga adalah di dalam kuasamu. Yang ditanyakan, apakah ini hasil penjualan tanah? Mereka berdua bilang, ya itu seluruhnya Tuhan, seluruhnya. Hanya jawaban itu, tapi mereka sudah bohong. Allah lihat sampai ke dasar hati kita, karena tidak ada yang dapat menipu Allah. Dia tahu sampai kedalaman hati kita, jadi nggak perlu kita bohong. Apa salahnya kalau Ananias dan Safira berkata, kami mengambil sekian dan kami simpan untuk keperluan kami hidup? Petrus tidak akan marah, itu haknya kok. Tapi kenapa nggak jujur? Roh Allah tahu perkara-perkara yang tersembunyi, dan Ia ingin hidup kita benar-benar terbuka di hadapan Allah. Ini keadaan, ini hidup, dan Tuhan tahu apa yang harus saya kerjakan. Kegerakan ini, perubahan ini akan terjadi juga di bulan Selai.
ketika semua kita sepakat di dalam doa kepada Tuhan. Lihat karya Allah besar yang akan dikerjakan.